الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدل كل حرف كتب يكتب بدل العابدين ودار الآخر رضي الله عنكم وجميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. Syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tikad atas tiap-tiap mukallaf, bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tikad bahwa lawanannya 20 sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala, 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib i'tikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah sekalian itu 41 akaid. Nah, jadi kita wajib i'tikad itu meyakini lah bahwa Allah Ta'ala itu ya sekurangnya memiliki 20 sifat yang wajib. Dan wajib pula kita meyakini, i'tikad itu meyakini lawanan 20 yang wajib itu yaitu mustahil lah. Jadi meyakini kemustahilan sifat itu pada Allah Ta'ala. Nah, kemudian wajib pula kita meyakini bahwa harus atau jaiz pada Allah Ta'ala itu satu jua. Nah, jadi jumlahnya akaid dijama dari akidah, hal-hal yang mesti kita yakini itu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu 41 pula. Jadi kita meyakini wajibnya 21 sifat itu bagi Allah, kita meyakini mustahilnya 20 sifat lawanan yang wajib itu atas Allah Ta'ala, dan wajib kita meyakini harus atau jaiznya satu sifat itu, satu sifat yang jaiz itu pada Allah Ta'ala. Jadi jumlahnya 41. Ini meyakininya wajib lah. Maka wajib pula, nah ini selain dari 41 itu, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf itu balik berakal, mengiktikadkan itu meyakini lagi dengan 9 akaid ini. Nah, jadi tambahannya ada 9 lagi lah selain 41 itu. Nah, jadi jumlahnya berarti 41 tambah 9, 50 lah. Nah, ini 50 hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Nah, bermula nang 9 adalah wajib i'tikad. I'tikad ini meyakini bahwa mustahil pada Allah Ta'ala itu kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Nah, jadi mustahil itu kada diterima oleh akal. Jadi kita adalah pada Allah Ta'ala itu punya kewajiban untuk membuat segala yang mungkin atau meninggalkan dia. Jadi kan semalam harus pada Allah Ta'ala itu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi boleh itu jadi kita terjadi atau tidaknya itu diterimanya oleh akal lah. Ada dan tiadanya diterima aja oleh akal, yaitu Allah memperbuat segala mungkin atau meninggalkannya. Itu kemungkinan dua itu bisa aja terjadi, karena itu jaiz itu artinya bukan wajib, bukan mustahil. Kalau wajib kan harus ada lah, harus terjadi. Kalau mustahil tidak boleh terjadi. Nah, tapi kalau jaiz boleh terjadi, boleh tidak. Nah, jadi lawanan daripada boleh itu, kalau orang mengatakan Allah Ta'ala itu punya kewajiban, membuat segala mungkin atau meninggalkannya, nah itu mustahil. Jadi kita wajib meyakini kemustahilan
Allah Ta'ala itu punya kewajiban untuk membuat mungkin itu alam atau meninggalkannya. Karena nang bujurnya itu bukan kewajiban tapi satu jais. Jais itu ya terserah Tuhan aja, artinya hendak diperbuat ya bisa, hendak ada bisa juga gitu kan. Nah kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala punya kewajiban untuk membuat itu, maka Allah Ta'ala ini terbebani. Kalau setiap orang terbebani itu bahasanya tergagahi bahasa Melayu, terpaksa cerita. Jadi akhirnya Allah menciptakan alam inilah atau bagian dari alam ini karena dia kewajiban, maka dihukumkanlah Allah terpaksa. Nah, kalau terpaksa berarti bertentangan dengan sifat iradat. Iradat itu kan bila Allah berkehendak maka diperbuatlah oleh Allah Ta'ala. Nah kalau karahah lawanan iradat itu terpaksa itu artinya tidak menghendaki tapi tetap menggawi padahal kada hendak terpaksa. Nah kita juga ya ada rajin makan apakah cuma ngalih lawan orang hendak ada makan terpaksa benar aku makan tadi jadi padahal ada 7 lalu ya. Nah artinya terpaksa itu kan di luar keinginan sebenarnya lah. Nah Allah Ta'ala itu mustahil melakukan sesuatu itu di luar keinginannya. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah memang itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menentukan keinginannya itu bebaslah. Dia tiada ditekan oleh siapapun. Nah sehingga kita wajib meyakini bahwa mustahil Allah Ta'ala itu punya kewajiban memperbuat sesuatu atau meninggalkan memperbuat itu. Ini lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Nah yang kedua, ini tambahan tadi 41 kan tambah 9. Yang pertama itu jadi yang kedua wajib i'tikad. Ini wajib mengiktikadkan tanazzuhuhu ta'ala anil agradi fi af'alihi wa ahkami, artinya maha suci Tuhan Allah Ta'ala daripada mengambil faidah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Nah jadi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu bukan faidah manfaatnya itu kembali kepada Allah, tidak. Nah lain kita kalau baulah sesuatu, baulah rumah itu kan supaya kada kepanasan, kada kehujanan. Nah itu kan ada manfaatnya untuk kita lah. Nah atau kita memakai baju misalnya kan supaya kada kelihatan orang aurat dan sebagainya, itu manfaat lah. Tapi Allah Ta'ala menciptakan apapun alam semesta ini, langit bumi seluruh isinya, itu sama sekali kemanfaatannya tiada kembali kepada Allah Ta'ala. Nah kenapa? Karena kalau manfaatnya itu kembali kepada Allah, berarti Allah membutuhkan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadanya. Ya, nah sementara Allah Ta'ala itu dalam sifat 20 bersifat qiyamuhu binafsih. Dia berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri, dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Itu satu lah. Nah yang kedua, Allah Ta'ala itu bikin hukum. Hukum itu ya syariat ngarannya lah. Semua nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala masing-masing mempunyai syariat. Walikulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Ini penjelasan Quran. Bagi tiap satu dari kalian wahai para rasul, kami jadikan syir'ata wa minhaja, ada syariat, ada jalan. Nah syariatnya beda-beda, jalannya beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Nah jadi hukum syariat itu bukan bikinan para rasul, tetapi hukum itu sebenarnya Allah nang maulah lah, tetapi disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat. Nah namun apapun hukum yang ditetapkan Allah, itu sama sekali Allah tiada mengambil manfaat dari hukum itu. Hukum itu kan peraturan. Nah, ada yang mesti harus digawi, ada yang mesti dijauhi. Ya, maka ada hukum itu ada hukum wajib, ada hukum
sunat, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram lah. Nah kalau yang mesti digawe itu wajib, yang dianjurkan untuk digawe, nah itu sunat ngarannya. Yang terserah aja digawe kadang itu mubah ngarannya. Yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu makruh ngarannya. Yang wajib untuk dijauhi itu haram ngarannya. Nah itu ulahan Allah Ta'ala hukum itulah. Nah tetapi Allah membikin hukum itu wajib kita yakini Allah tiada mengambil manfaat dari itu. Nah sehingga lah andai kata semua manusia ini taat dengan hukum Allah Ta'ala, maka itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah. Manfaat sedikit pun tidak ada, kembali kepada Allah. Sebaliknya, andai kata seduniaan orang melanggar hukum Allah, kadang-kadang taatnya seiko-iko, itu pun sama sekali tiada merugikan Allah Ta'ala. Nah ini yang wajib kita yakini. Jadi jangan model kayak kita sesama manusia itu bisa untuk mempakalah orang yang baulah aturan. Ya, wah ini lawan kekawanan, wah bos minum beri muar aturan ini, pokoknya kita sepakat jangan ada yang hakun taatnya lawan peraturannya itu. Nah bos itu bisa terpakalah. Menurut Allah Ta'ala ada mau terpakalah itu lah. Seorang ini pikir-pikir. Soalnya ada resikonya bila melanggar hukum Allah Ta'ala ini kan ada ancamannya lah. Nah cuma yang jelas lah Allah Ta'ala sama sekali tidak mengambil keuntungan dari hukum yang dibikin oleh Allah. Dan andai kata orang tiada taat terhadap hukum Allah, Allah Ta'ala sama sekali tidak mendapatkan kerugian dari itu. Yang rugi itu ya kitanya. Nah, atau kita misalnya bikin peraturan di rumah itu biasa di mana kak? Aturan tuh mesti ada manfaatnya. Nah, di rumah banyak usian kekanakan, ada aturan kada boleh bergaya. Apa manfaatnya? Soalnya bila bergaya udah kau guring nang tuha. Nah, itu kan bila kada bergaya berarti kau guring, ada manfaatnya. Allah Ta'ala jangan dibayangkan seperti itu lah. Nah, cuma dibalik perbuatan Allah, nah dibalik hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, nah itu mengandung hikmah. Ya, yang siapa bisa mengerti hikmah itu maka dialah yang mendapat manfaat dari itu. Kalau Allah tidak mendapat manfaat dan mudarat sedikit pun dari perbuatan dan hukumnya. Nah, kemudian ketiga, yang wajib diyakini, wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faidah itu. Nah ini lawanan yang tadi lah. Jadi yang ketiga tadi ya kan kita wajib yang kedua wajib i'tikad. Ya kan i'tikad itu meyakini bahwasanya Maha Suci Allah Ta'ala mengambil faidah di dalam segala perbuatan atau hukumnya. Nah yang ketiga wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faidah itu. Nah, sama aja, mustahil itu adalah lawanan. Nah keempat, wajib i'tikad alla tasira li syai'in minal kainati bi quwwati. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah ini mungkin tuh alam lah. Jadi kita wajib meyakini bahwa alam ini apapun namanya, apapun bendanya, itu sama sekali tidak memberi bekas dengan kekuatan yang ada padanya. Nah misalnya adalah makanan. Nah makanan itu tidak bisa memberi rasa kenyang dengan kekuatannya. Lalu kenapa? Bila kita makan memang terasa kenyang. Nah dalam akidah itu keyakinan yang menciptakan makanan itu adalah Allah, yang menjadikan makanan itu bisa masuk ke dalam perut kita. Zahirnya kita menyuapi, tapi itu perbuatan Allah lah.
dan yang menciptakan rasa kenyang sesudah makan itu pun Allah. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan makanan. Jangan dipadahkan makanan ini dengan kekuatan padanya menimbulkan rasa kenyang di dalam perut kita. Nah ini akidah yang salah, ini syirik jali, syirik khafi ngarannya. Nah cuma jangan keyakinan itu lalu ada pemakanan lagi lah, jangan. Karena ini ada istilah Quran itu sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah dalam Quran. Kamu tidak akan mendapatkan bagi sunnatullah itu tabdila, perubahan. Nah maksud sunnatullah itu kebiasaan Allah Ta'ala. Jadi kebiasaannya Allah Ta'ala itu menciptakan rasa kenyang itu sesudah makan. Nah ini Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ikam, jangan bahasanya adalah ikam hendak mendapatkan rasa kenyang dari aku, maka jalannya makan dulu. Cuma bukan berarti makanan yang memberi rasa kenyang. Ini sedikit aja nih anunya adalah, maka ini fatal kan bila madahakan makanan nang menganyangi itu syirik. Nah, tetapi makanan tetap harus dimakan. Adalah kenapa? Karena kebiasaan Allah menciptakan rasa kenyang itu sesudah makan. Nah, demikian misalnya orang garing, minum obat, itu tidak masalah lah. Yang penting dalam keyakinan kita, andai kata orang itu sembuh dari garing, imbah minum obat, jangan dipadahkan obat yang menyembuhkan dengan kekuatan yang ada padanya lah. Nah tetapi kalau orang sembuh sesudah minum obat, maka dalam keyakinannya yang menyembuhkan tetap Allah. Nah cuma kebiasaan Allah menciptakan kesembuhan itu sesudah orang minum obat. Nah kemudian kelima, wajib i'tikad, wajib meyakini bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Lawanan yang tadi adalah itu mustahil. Kalau tadi kan wajib i'tikad bahwa wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah, bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah, sekarang wajib i'tikad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Ini mustahil. Nah, kemudian yang keenam, wajib i'tikad hudusul alam. Artinya bahwa baharu sekalian alam. Nah, jadi kita wajib mengiktikadkan, meyakini lah bahwa seluruh alam itu baharu. Baharu itu baru hanyar. Kita dahulunya kadada. Nah, lalu apa yang disebut dengan alam? Alam itu masih wallah, sesuatu yang lain daripada Allah. Nah, apapun namanya bila lain daripada Allah itu mesti sifatnya baharu. Ini maka hati-hati orang mengaji tentang Nur Muhammad adalah, nah ini kadang-kadang salah memaham sehingga dikatakannya Nur Muhammad itu kadim. Kadim itu lawanan hadis baharu adalah. Nah ini sangat menyimpang sekali dari kebenaran sehingga baru ulun ingatlah beberapa kali guru sekumpul itu mengatakan, siapa Jazidin memadahkan Nur Muhammad tu kadim, tolong basyahadat lagi basa. Artinya apa? Kalau basyahadat basa itu dia sudah murtad. Ya memang ulama sepakatlah siapa mengatakan alam itu kadim maka dia murtad. Itu sepakat ulama.
ngaran alam itu banyak macamnya, bahwanya sesuatu yang lain daripada Allah itu alam ngarannya lah. Dan setiap alam itu baharu yang benarnya, bukan kadim. Nah, cuma ulun pernah lah diperdengarkan ada orang itu memutar kasetnya ini jadul nang lagi apa nang pakai apa itu pita itu masih lah. Nah, jadi di situ ada nang ulun ingat benar bunyinya itulah karena lucu. Jadi segala sesuatu itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kadim. Maka segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad, maka berarti semua pun kadim. Maka acan pun kadim. Nah, ini yang ingat benar ulun nang acan pun kadim ini adalah ini ajaran kacau itulah. Acan tuh Nur Muhammad diajarnya, bujur aja masalah itulah, cuma dah akan kadimnya ini nang bermasalah. Nah, sampai-sampailah dalam, makanya salah satu sebab Datu Sapat, Datu Abdurrahman Sidik gitulah mengarang kitab Amal Ma'rifat itu. Nah, ujar Sidin karena selama ini pengalaman hamba ya Sidin itu bertemu dengan banyak orang. Nah, diantaranya ada yang mengatakan roh itu kadim. Nah, maka ini perlu diluruskan Sidin. Maka Sidin karanglah kitab Amal Ma'rifat itu untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya itu roh itu bukan Allah Ta'ala, dan dia setiap sesuatu yang bukan Allah Ta'ala, yang lain daripada Allah, itu semua baharu. Nah, jadi wajib i'tikadlah baharu sekalian alam. Yang ketujuh, wajib i'tikad mustahil kidam sekalian alam. Nah, kan lalawanan baharu itu ya kidam lah. Jadi mustahil. Maksudnya apabila alamnya dipadahkan kidam, akal kita tidak menerima. Nah, kenapa? Karena dalam sejarah alam itu memang dahulunya kadada lah dalam riwayat hadis kudusi. Nah, misalnya ada pernyataan Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, kuntu kanzan makhfiyan. Aku dahulunya itu laksana peti yang tersembunyi. Lam urab, aku tiada dikenal oleh siapapun karena memang tidak ada orang kala itu. Artinya menunjukkan bahwa zaman dahulu pada azali itulah yang ada itu cuma Allah, nang lain pada Allah kadada seiko-iko. Fa ahbabtu an urapa, maka aku senang dikenal oleh orang lain, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa, maka jalannya supaya aku dikenal oleh orang lain, aku ciptakanlah makhluk. Karena makhluk itu lain pada aku. Nah, ini nang pacangan mengenal aku. Berarti dahulunya ada makhluk gitu kan. Nah, termasuk dikatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lah nur ini bahasanya innallaha khalaqa qabla asya'i nuran Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan. Nah, kalau bahasanya menciptakan berarti sebelumnya tidak ada lah. Nah, cuma kebetulan aja Nur Muhammad ini diciptakan Allah qablal asya, sebelum Allah menciptakan yang lain. Nah, jadi artinya Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah meskipun dia yang pertama. Ya, kayak ibarat manusia ini anak paling tua. Nah, bukan Tuhan anak lah menciptakan. Makhluk pertama diciptakan Nur Muhammad, cuma dia tetap diciptakan. Nah, cuman ya hadis ini lah itu di dalam Musnad Abdur Razak, anaknya hadis itu sekarang dihapus.
ada sekitar 50 hadis yang dihapus oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, diantaranya itu hadis tentang Nur Muhammad itu. Kalau kita nukar kitab Musnad Abdul Razak sekarang pada ada lagi hadisnya itu. Tapi di maulid-maulid itu pengarang maulid itu selalu mengambil hadis itu di dalam Musnad Abdul Razak. Ternyata ada orang nang baisian nang aslinya. Dasar ada hadis itu. Cuman nang ini kada ada, kenapa? Ya itu lah isi hadisnya itu kada cocok lawannya dibuangnya. Nah cuma sayang nih fotokopiannya mungkin beberapa puluh kali sudah lah kabur banget tulisannya itu. Yang ada orang berjual kitabnya itu. Yang ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah lah yang memiliki kitab asli lalu ditandingnya lawan kitab nang hanyar ini. Nah, ternyata sekitar 50 hadis nang hilang dari kitab nang asli itu. Lalu ditulisnya dalam kitab halus itu nang hadis-hadis nang hilangnya itu. Karena nang memiliki kitab nang asli ini jarang ada orang wah ini bilang hampir gak ada ya lah gila. Karena kan tuha benar kitab nang masih tulisannya nih pengarangnya itu. Nah jadi ternyata lah kitab-kitab ini memang bukan cuma itu aja, kitab-kitab lain pun banyak yang dibuang-buang oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah diantaranya kita ada di dalam kitab tafsir, tafsir Sawi. Syekh Ahmad As-Sawi inilah itu pengarang tafsir itu ada mencantumkan dalam tafsir itu tentang satu aliran sesat. Ya. Nah di mana disebut aliran sesat itu Wahabi ngarannya. Itu di dalam cetakan-cetakan awal dahulu kisah ini ada. Waya ini bila nukar kitab tafsir Sawi itu kan ada lagi tulisan itu dibuangnya karena itu mencelainya. Ya kan? Nah, cuma alhamdulillah di antara guru-guru kita ini ada punya kitab yang asli cetakan awal-awal itulah. Nah ini bisa ditanding ternyata itu ada tulisan itu tapi yang sekarang tidak ada. Nah termasuk di kitab yang sangat populer lah itu seperti kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab hadis yang sangat masyhur sekali. Nah di sini Imam Nawawi yang menyusun inilah kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masing-masing punya bab-bab tertentu itu. Nah, Imam Nawawi itu menulis babnya itulah bab ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sekarang karena mereka anti ziarah kubur maka digantinya bab ziarah Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Jadi bukan kubur Nabi tapi Masjid Nabi. Nah jadi apa tadi? Wajib kita meyakini bahwa alam ini apapun namanya itu semua baharu pada nang kadimnya. Nah kemudian yang ketujuh wajib i'tikad mustahil kidam sekalian alam. Tadi lawanannya. Yang kedelapan wajib i'tikad la tasira li syai'in minal kainati bi tab'i. Nah kalau di atas tadi wajib mengikatkan bahwa bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Kalau yang di atas tadi dengan kekuatan. Nah masalah kekuatan ini orang
keyakinan orang tentang kekuatan itu bisa menyebabkan kekafiran, bisa menyebabkan dia tiada kafir tapi menjadi fasik karena salah. Nah, jadi bila orang meyakini bahwa sesuatu benda apapun alam pokoknya yang lain daripada Allah itulah bisa memberi bekas, bisa memberi pengaruh dengan kekuatan yang asli dimiliki oleh alam itu, maka ini ulama sepakat orangnya kafir. Tetapi kalau orang mengatakanlah bahwa sesuatu alam itu bisa memberi bekas, bisa memberi pengaruh kepada yang lain dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, maka orang ini fasik. Dia tetap salah, tapi salahnya lebih ringan daripada yang pertama, sehingga capnya ini fasik kada kafir. Nah, fasik itu artinya berdosa. Nah, jadi nang bujurnya nang kayak apa? Nah, jadi nang bujurnya lah segala sesuatu itu memberi bekas bukan sesuatunya, bukan kekuatan pada sesuatu itu atau kekuatan yang diberikan Allah pada sesuatu yang memberi bekas, tetapi yang memberi bekas itu Allah Ta'alanya langsung. Nah, jadi misalnya gitu nih, ada bisian senjata tajam parang lah, timpa saka, pagat misalnya, kayu. Lalu bila orang mengatakan kayu ini pagat dengan kekuatan yang ada pada parang ini, orang itu kafir. Tapi bila ia mengatakan kayu ini pagat dengan kekuatan yang diberikan Allah pada parang ini, maka orang itu fasik. Nah, tapi bila ia mengatakan kayu itu pagat dengan kekuatan Allah lah, dengan kekuasaan Allah, yang kebetulan baimbai lawan tersentuhnya parang itu lawan kayu itu. Nah, ini baru dia mukmin shadik, dia mukmin yang benar. Itu biasakannya lagi makanan, itu aja obat, itu aja lah. Nah, maka ini sangat penting lah karena banyak sekali kita ini tersalah di masalah ini. Nah, sehingga andai kata ada doa-doa meskipun itu doa dari Nabi misalnya lah, nah maka itu ditakwilkan. Nah, misalnya adalah doa Allahumma inni dhaifun faqawwini, ya Allah sesungguhnya aku ini lemah maka berilah kekuatan kepadaku. Nah, hati-hati nih kita lah, kita berdoa minta kekuatan kepada Allah, lalu kita bisa melakukan sesuatu di dalam hati kita menganggap aku bisa melakukan itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Nah, itu sudah fasik, salah itu. Nah, ini banyak benar ini adalah. Jadi nang bujurnya Pak. Nah, maksudnya ya Allah aku lemah, maka kuatkanlah aku, maksudnya tajalikanlah kekuatanmu itu padaku. Jadi sesuatu bisa digawi oleh kita itu dengan kekuatan Allah lah, cuma kebetulan zahirnya kita menggawe itu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya lawan kita. Kita sama sekali tidak bisa melakukan itu. Hanya sedikit aja nih kata-katanya lah. Nah, cuma ulama sudah membahas sampai ke sana. Atau kita ranjak pander, minanya jaga benar. Orang Pak apa ini amalan ilmunya kada ya. Yang aku nih lihat ya kuat itu Allah yang memberi kekuatan. Nah, ini hati-hati kata-kata ini pun bisa salah. Nah, jadi nang bujur itu sebenarnya kata-katanya kekuatan itu ampun Allah, aku tetap lemah. Cuma kebetulan ya kan Allah mentajalikan kekuatannya itu baimbai lawan aku mau nggawe itu. Nah, itu panjang bang kata-katanya. Cuma itulah yang benar. Nah, demikian segala sesuatu sama sekali tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Tabiat itu artinya sifat asli dari sesuatu itu lah. Nah, kalau misalnya lah
tabiatnya panas itu kan membuat sesuatu terbakar. Tabiatnya adalah itu pun tidak. Jadi api itu tabiatnya panas. Dan biasanya kalau bersentuhan sesuatu, maka sesuatu itu akan terbakar. Tetapi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, api itu makhluk yang diciptakan Allah. Panas yang ada pada api itu pun diciptakan oleh Allah. Kemudian andai kata ada sesuatu yang tersentuh api lantas terbakar, nah terbakarnya sesuatu itu pun diciptakan Allah, bukan api yang membakar itu. Nah Allah Ta'ala membuktikan semua itu meskipun cuma sekali dua kali kejadian aja, tapi cukup untuk membuktikan bahwa api sama sekali tabiatnya tidak membakar. Nabi Ibrahim ditimbai ke api itu jangankan terbakar, kepanasan pun kada, bahkan sidin kedinginan. Nah ini cukup contoh aja ujar Allah Ta'ala, ini membuktikan bahwa api sama sekali tabiatnya tidak bisa membakar. Nah cuma kita perlu waspada lawan api. Kenapa? Karena yang kita saksikan dengan mata kepala kita, yang kita dengar berita-beritanya, setiap kebakaran itu ketika bersentuhan dengan api. Artinya meskipun dalam keyakinan kita terbakar itu Allah yang menciptakan. Nah tetapi kembali lagi kepada sunnatullah, kebiasaan Allah menciptakan terbakar itu ketika adanya api. Maka ada api ini seolah-olah peringatan dari Allah Ta'ala, nih hati-hati kalau bila aku ciptakan terbakar. Nah ke-9 yang terakhirlah wajib i'tikad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya. Nah jadi ini 9 tambahan ditambah 41, nah jadilah dia 50. Nah 50 hal yang wajib kita yakini inilah yang menjadi kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Nah jadi sarah biananda hanya hendak secara global keseluruhan itu masuk kemudian kawa membayangkannya bisa lah, atau hendak satu persatu. Ketika membaca la ilaha illallah lah, nang ada tu Allah, la ilaha illallah nang kadim tu Allah. Itu aja sebahasa kitanya. La ilaha illallah yang kekal tu Allah, la ilaha illallah yang berdiri sendiri itu Allah. Nah semua sifat 20 itu dimasukkan dalam makna kalimat la ilaha illallah. Memang itulah ringkasan dari 50 akidah, 50 hal yang wajib kita yakini itu masuknya di dalam la ilaha illallah. Nah maka kalimat la ilaha illallah itu adalah bagian dari keimanan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih daripada 70 cabangnya. Ada yang akan mengatakan 77 cabang iman itu. A'laha la ilaha illallah, yang paling besar paling tinggi dari cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah paling kecil dari cabang iman itu adalah menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan. Nah jadi yang paling besar paling halus saja dikisahkan Nabi. Nah di apa yang dijelaskan oleh Nabi. Nah kemudian Nabi menyambung wal haya syu'batun minhu, malu itu pun adalah bagian daripada cabang iman. Nah jadinya nang awalnya nang paling tinggi paling rendah nang tengah-tengah disebut Nabi. Nah ini rasanya ulun pernah di Marabahan ini membahas tentang 77 cabang itu ada kitab kami Utugyan. Itu apa aja 77 cabang iman itulah. Kalau ada salah ini mari di galam itulah
Melawas sudah itu tamat kitabnya. Halusnya kitabnya kurang lebih inilah. Itu membahas 77 cabang daripada iman yang disebut Nabi dalam hadis itu. Nah, jadi yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Padahal masuk dalam cabang iman tuh ya termasuk rukun Islam lah, sembahyang, zakat, puasa, haji itu masuk di sana. Tapi Nabi tidak mengatakan itu yang paling paling tinggi, tetapi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena kandungan makna la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkanlah jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah. Nah, makanya ulunlah doa habis dikiran ranjaknya adalah Allahumma jaddid imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya dasarnya memang hadis. Ya Allah, perbaharuilah iman kami dengan membaca dengan sebab membaca la ilaha illallah. Nah, kemudian Allahumma sabbit imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, tetapkan iman kami ini jangan sampai hilang adalah dengan berkat membaca la ilaha illallah. Allahumma qawwi imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami dengan sebab membaca la ilaha illallah. Allahumma zid imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, tambahlah kualitas keimanan kami dengan la ilaha illallah. Allahumma kammil imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami dengan la ilaha illallah. Allahumma tammim imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, sempurnakanlah bagian-bagian iman, ya cabang-cabang iman itu dengan la ilaha illallah. Artinya cabang iman yang 77 itu mudahan kami kawak mamalakannya semua dengan berkat la ilaha illallah. Nah, yang terakhir Allahumma hafaz imanana bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, peliharalah iman kami dengan berkat la ilaha illallah. Karena keimanannya itu pasti ada kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian sambungannya ini terus terang aja, ini doa karangan ulun inilah. Imam ulun menghubungkan kalimat-kalimat yang dijadikan doa itu dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian Allahumma ja'alha wa ma'aniyaha wa anwaraha wa asraraha mukhtalitatan bi qulubina wa luhumina wa dima'ina. Ya Allah, jadikanlah kalimat la ilaha illallah, makna yang terkandung di dalamnya, nur yang ada di dalamnya, rahasia yang ada di dalam la ilaha illallah itu menjadi menyatu dengan hati kami, menjadi darah daging kami. Nah, ini maksudnya supaya jangan terpisah lagi dengan itu. Allahumma ja'alha khatimata amalina wa amarina. Dan jadikanlah kalimat la ilaha illallah itu menjadi penutup bagi umur kami dan menjadi penutup bagi amal kami. Nah, kenapa? Karena man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ajar Nabi. Siapa yang akhir pandirnya, artinya yang menjadi penutup lah kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk surga. Dan bukan masuk surga biasa, ulama mengatakan aima as-sabiqin, dia akan masuk surga pendahuluannya pada orang. Hanya kada berhisab. Nyaman benarnya amalannya masuk surga kada berhisab, baca la ilaha illallah. Nah, jangan dianggap gampang baca la ilaha illallah itu waktu mati lah. Nah, jadi jumlah sekalian akaid itu 50 akaid. Akaid itu jama dari akidah. Jadilah arti akidah itu sesuatu yang
yang harus kita yakini. Artinya jangan ada sedikit pun keraguan. Kalau ragu itu bukan akidah ngarannya lah. Yang namanya akidah tuh yakin 100%. Nah, jadi yang wajib kita yakini itu ada 50 yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini berkaitan dengan Allah Ta'ala. Itu 20 sifat yang wajib, tambah 20 yang mustahil, tambah 1 yang harus. Nah, ada tambahan 9 macam itu tadi lah. Nah, ini kada boleh sedikit pun ragu dengan itu. Bila ragu sedikit saja, nah ini maka keimanannya ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka lazim sekalian akaid itu masuk pada makna la ilaha illallah, ya. Nah, jadi semua akidah-akidah itu masuk dalam makna la ilaha illallah. Sebab arti la ilaha yakni la ma'buda bihaqqin. Jadi arti la ilaha itu la ma'buda bihaqqin, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau Tuhan itu berhak disembah, minalah dia ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah kalau Tuhan itu benar-benar yang berhak untuk disembah. Jadi kalau tidak mencukupi syarat ini, meskipun orang mengatakan Tuhan, maka kata-kata orang menyebut itu sebagai Tuhan itu kata-kata yang salah. Artinya tidak beralasan. Ini maaf, contoh-contoh orang-orang jahiliyah itulah menyembah patung berhala. Mereka mengatakan patung berhala itu Tuhan. Nah, ini pernyataan yang sangat salah, tidak beralasan. Kenapa patung berhala yang mereka sembah itu tidak mencukupi syarat untuk menjadi Tuhan? Nah, bahkan Quran itu banyak menyatakan tentang kelemahan-kelemahan daripada patung-patung yang mereka sembah itu. Wa iyaslubuhum dzubabu la yastanqidhuhum minhu syai'a da'ufa talib wal matlub. Nah, jadi orang kafir itulah biasa patung-patungnya itu di ininya lawan madu, di kubuinya lawan madu itulah. Nah, entah apa maksudnya itu. Cuma ketika patung-patung itu berlumuran dengan madu, datanglah lalat-lalat mengisap madu itu. Ternyata patung itu sama sekali tidak bisa mengusir lalat itu. Habislah dimakan lalatnya madunya itu, pada kau berkutik patungnya ini. Nah, maka dikatakan da'ufat talib wal matlub, lemahlah akal orang yang menyembah, lemahlah patung yang mereka sembah. Jadi nang menyembah nih bungul orangnya melihatnya faktanya seperti itu, maka diulahnya Tuhan, ya kan? Nang disembah patung pun lemah, tidak berdaya, bahkan untuk mengusir lalat sekalipun tidak bisa. Nah, maka disebutlah orang-orang yang menyembah patung berhala itu zamannya zaman jahiliyah, namanya zaman kebodohan. Nah, cuma ulama-ulama mengatakan, di zaman sekarang ini, artinya sesudah Nabi menyelamatkan akidah umat ini dari pemahaman-pemahaman semacam itu, Nabi tidak mengkhawatirkan lagi umatnya ini akan menyembah patung berhala. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah umat ini menyembah sesuatu yang sama seperti patung berhala, tapi dia bukan patung berhala. Apa sesuatu itu? Nafsu. Nah, jadi nafsu itu seolah-olah dijadikan seperti Tuhan yang disembah-sembah. Bahwanya apa jar nafsu itu selalu dimenangkan.
Istilah manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tiada melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya sendiri? Nah, jadi bila nafsu ini hendak A dituruti, nah itulah Tuhan itu ya sesuatu yang ditaati, dituruti, itu Tuhan ngarannya. Jadi bila kita ini menurut arus lawan nafsu, berarti kita menganggap nafsu itu sebagai Tuhan kita. Nah, jadi ini kemusyrikan yang ya terselubung lah jadinya. Artinya orang tuh kadang-kadang tiada menyadari bahwa ya dia telah melakukan kemusyrikan, padahal sesungguhnya itu adalah kemusyrikan. Nah, maka Nabi SAW itulah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asgar. Sesungguhnya hal yang paling kutakutkan di antara sekian banyak yang kukhawatirkan terhadap umatku ini, yang palingnya itulah yaitu syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi mengatakan ar-riya, itulah riya. Nah, hakikat riya itu apa? Nah, riya itu sebenarnya orang riya karena mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu tabiatnya bodoh, bungul, itu tabiat nafsu. Kalau orang berpikir dengan akal, dia tidak mungkin riya. Kenapa? Riya itu kan menampakkan kebaikan kepada orang lain. Sementara dia tahu lah orang lain si A, si B dan sebagainya itu tiada memiliki surga, tiada memiliki neraka. Yang andai katanya tahu misalnya kebaikan-kebaikan kita, yang ada manfaatnya jualan kita. Ya kayaknya ada bisian surga, belinya tahu masukannya kita ke surga, ya boleh-boleh lah kita dapat tampai loninya. Nah, beda lawan Allah Ta'ala. Ketika kita beribadah, kita cukup Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah, orang lain itu terserah aja tahu, gak ada masalah lawan aku. Nah, karena memang Allah Ta'ala memiliki itu. Artinya ketika Allah Ta'ala tahu dan melihat kita beribadah, nah maka tentu Allah bukan sekedar tahu lah, tetapi Allah akan memberi balasan. Nah, jadi amoninya batampailan makhluk ini bahasa kasar itu bunga, ada manfaatnya juga. Nah, maka itulah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dalam hadis yang lain mengatakan tiada mengkhawatirkan lagi umat beliau ini menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api, menyembah matahari, itu tidak. Insya Allah itu terjamin aja tidak akan terjadi lah. Nah, tetapi yang dikhawatirkan beliau itu syirik jali, karena menyembah patung berhala inilah yang dikhawatirkan beliau ini adalah syirik khafi yang terselubung. Nah, syirik terselubung itu ya riya dan sebagainya, cuma intinya itu karena mengikuti nafsu, yang tabiat asli nafsu itu adalah bodoh. Ya, nafsu itu bahkan kadang-kadang lah dia membisik di dalam jiwa kita ini lebih baik kada tahu, ianya pada tahu. Alasannya bila tahu itu banyak resikonya. Harus ini. Namun kalau kada tahu itu ya ujarnya andai kata salah diampuni aja. Ada mau lah, karena kewajiban kita itu mencari tahu, belajar kan. Dan nah inilah la ilaha illallah tadi maknanya la ma'budah bihaqqin illallah, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Dan lazimnya ma'bud bihaq bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwa wa mubtakirun ilaihi kullu ma ada. Nah, ini selanjutnya kena
kelaziman atau syarat daripada Tuhan yang berhak disembah, itu dia yang pertama mustaghnin an kulli ma siwa wa mubtakirun ilaihi kullu ma ada, itu dia kaya dari segala sesuatu yang lain. Maksud kaya itu dia tiada memerlukan, tiada membutuhkan sesuatu yang lain. Nah yang kedua wa mubtakirun ilaihi kullu ma ada, setiap sesuatu yang lain membutuhkan dia. Nah ini Rajak menurun mengunya syarat jadi Tuhan itu ada banyak, dua itu aja lah. Yang pertama ngaran Tuhan itu kadang membutuhkan orang lain, yang kedua nang lain itu setiap saat membutuhkaninya. Cuma boleh diteliti ini sampai ke ujung dunia, nang cukup syarat ini cuma Allah Ta'ala aja, nang lain pada Allah ada nang sanggupnya memenuhi dua syarat ini lah. Maka kita umat Islam berani mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, dasarnya karena memang itu. Jadinya ada nang lain sanggup mencukupi syarat itu, berarti pernyataan kita la ilaha illallah itu tidak benar. Cuma kenyataannya ya memang kata kayak patung berhala adalah nang maulah patung itu hanya manusia yang membentuknya itu nah berarti dia membutuhkan orang yang membikinnya. Jangannya ada ya kayak batu, ya kayak kayu biasa menjadinya. Nah jadi untuk keberadaan patung aja dia sudah membutuhkan orang lain, maka syarat jadi Tuhan yang pertamanya sudah gugur. Nah atau misalnya seperti matahari, seperti bulan lah. Nabi Ibrahim itu di masa remajanya, nah ini berpikir Nabi Ibrahim itu bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pasti ada. Kadang mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Cuma masalahnya Nabi Ibrahim ini mulai kekanakan dikurung dalam goa itu kan untuk menyelamatkan dari Raja Namrud itu. Cumanya Nabi Ibrahim ini berpikir seorang itu. Nah ini dalil karena orang berpikir itu alam ini karena mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Itu sudah kesimpulan dari pemikiran Nabi Ibrahim. Cuma permasalahannya siapa yang menciptakan ini? Ini yang belum tahu. Lalu kala itu Nabi Ibrahim diriwayatkan keluar dari goa, itulah tempat persembunyiannya itu. Nah dari goa itu di malam hari dia melihat ada bulan. Hadza Rabbi, kemungkinan inilah Tuhanku yang menciptakan. Ternyata bulannya itu apa? Jadi kita tenggelam, karena kan bulan itu cuma ya waktu-waktu tertentu dia tenggelam. Dalam penelitian Perenggian ini lah, Perenggian, kayaknya bulan itu ada kaitannya dengan Banyu Pasang. Nah jadi Perenggian itu hafal benarnya. Nah cuma hari ini lawan isuk itu bedanya timbulnya tenggelamnya bulannya itu sekitar 45 menit. Takut nih kalau memang luli nggak ada percaya. Jadi bila hari ini memasang rengge misalnya pas itu lah jam 7 misalnya. Nah esok tuh jam 7:45 menit. Nah jadi bulan tenggelam, wajar Nabi Ibrahim bisa tenggelam ini berarti lain pada Tuhan. Nah, siang hari Nabi Ibrahim melihat ada matahari lagi muncul. Hada akbar, ini terganal badan yang malam tadi. Nah kemungkinan inilah Tuhan. Dalam afalat manakala matahari itu pun terbenam, maka wajar Nabi Ibrahim lain juga pada Tuhan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim ini mendapat wahyu dari Allah yang mengatakan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini namanya Allah. Nah baru Nabi Ibrahim tahu. Dan ketika itu keyakinan Nabi Ibrahim tidak bisa berubah lagi. Nah asalnya lewat pemikiran memang Nabi Ibrahim menemukan kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti ada. Cuma masalah namanya Tuhan itu siapa. Nah ini yang belum itu didapat dari wahyu.
manfaatnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian kita tahlil sedikit lah. Yang pertama kita niatkan untuk almarhum Haji Ahmad Sibawaihi bin Haji Basyuni. Karena yang kedua adalah kebetulan di bulan ini juga, bahkan mungkin malam ini tepatnya inilah ini salah seorang guru ulun, penasihat ulun, ini guru Haji Anang Jazuli, Abah Anang Jazuli panggilannya itu kan. Dan ya yang lain-lain banyaknya, diantaranya kena Habib Abdullah Al-Haddad pun kalau kada salah di bulan ini juga lah. Kita niatkan untuk semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.